Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Para sesepuh, bini sepuh, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus kepada takmir Masjid Babu Salam yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat menghadiri pengajian di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, para rawuh rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah tema yang agung, yaitu babakan manah utawi kolbu. Kita membahas tentang hati, tentang a'malul qulub, amalan-amalan hati. Sebagaimana yang sudah kita maklumi, yang sudah kita ketahui, hati itu adalah pemimpin bagi anggota tubuh. Idza shalaha shalahat sairul a'dha. Apabila manah kelolaan panjenengan sae, maka seluruh anggota tubuh kita juga akan baik. Wa idza fasada fasadat sairul a'dha. Namun sebaliknya, apabila hati kita manah kelolaan panjenengan Allah, hati kita jelek, maka seluruh anggota tubuh kita juga akan jelek, juga akan rusak. Maka jamaah yang berbahagia, hati menjadi poros dari semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menilai kita dari hati kita, ya. Maka penting bagi kita untuk mengetahui tentang amalan-amalan hati, tentang amalan-amalan hati, kados ikhlas, khauf, rasa takut, roja, pengharapan, tawakal, khasyah,
inabah lan sak lintun-lintunipun. Ya, jadi amalan hati ini merupakan tujuan dari amal fisik, dari amal anggota tubuh kita. Kalau kita memperhatikan syariat Islam, kalau kita merenungkan syariat Islam dari masodirnya, dari sumbernya, pasti kita akan menemukan keterkaitan yang sangat kuat antara a'malul jawarih dengan a'malul qulub. Keterkaitan yang kuat antara amalan hati dengan amalan anggota tubuh. Ya. Amalan anggota tubuh la tanfa' biduniha, tidak akan bermanfaat tanpa amalan hati. Begitu juga amalan hati sebaliknya, ya, tidak akan bermanfaat tanpa amalan anggota tubuh. Jadi dua perkara ini tidak bisa kita pisahkan. Boten saged jenengan dewek-dewek ke, harus berjalan bersama. Harus berjalan bersama. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Bahkan amalan hati ini harus lebih kita utamakan daripada amal fisik, ya. Sebab amalan hati inilah jamaah yang membedakan antara seorang mukmin yang robbani, mukmin yang sejati, dengan munafik. Ya. Jadi amalan hati ini yang menentukan siapakah betul-betul mukmin dan siapakah orang yang munafik. Ya. Jadi nggak bisa dipisahkan. Dan mustahil ya, seorang hamba masuk ke dalam Islam kecuali dengan amal hatinya sebelum amal fisiknya. Ya. Maka ibadah hati itu a'zam min ubudiyatil jawarih. Ibadah hati itu lebih besar daripada ibadah anggota tubuh. Bahkan wa aksar, lebih banyak, ya. Bahkan wa adwam, lebih kekal, ya, lebih langgeng, lebih abadi. Itu amalan hati. Sebab amalan hati wajib dalam setiap waktu, ya. Oleh karena itulah jamaah rahimani wa rahimakumullah, iman masuk, ya, ke dalam salah satu dari kewajiban hati ini, dari salah satu kewajiban hati ini. Sementara Islam itu masuk kepada kewajiban fisik dalam kondisi-kondisi tertentu. Adapun amalan hati itu setiap saat, ya. Kalau amalan fisik kayak sholat itu hanya terbatas pada waktunya, misalipun maghrib kalau wau, ya, paling 10 menit selesai. Sholat isya inggih makatan ugi. Puasa Ramadan hanya terbatas pada bulan Ramadan. Zakat ketika sudah waktunya. Haji seperti saat ini juga ketika ada kemampuan dan ada waktunya. Tidak bisa setiap saat kita haji boten saged. Nah, adapun amalan hati setiap saat kita dituntut untuk mengerjakan amalan hati. Setiap saat. Ya. Oleh karena itulah tadi dikatakan ubudiyatul qalbi a'zamu min ubudiyatil jawarih wa aksar wa adwam. Ibadah hati itu lebih besar, lebih agung tinimbang ibadah anggota tubuh. Ibadah hati lebih banyak, ibadah hati lebih kekal abadi dan bersifat terus menerus setiap saat, setiap waktu. Ya, itu jamaah yang berbahagia. Sebab a'malul qalbi hiyallati, ya, tuhfadhu 'alal 'abdi dinah. Sebab amalan hati inilah yang akan menjaga kualitas agama seorang hamba. Ya.
Dan amalan hati ini juga yang menjadi senjata paling ampuh untuk melawan setan. Maka mustahil hati kita bersih, mustahil hati kita akan suci dan lurus kecuali dengan amalan hati yang luhur, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah yang berbahagia. Maka disinilah pentingnya pembahasan tentang amalan hati yang selama ini kurang diperhatikan, kurang menjadi perhatian sebagian kaum muslimin. Di kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang a'malul qulub, tentang amalan hati. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah, ayat yang terakhir, dua ayat terakhir itu 285 dan 286. Allah Subhanahu wa taala di situ menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Rasul dan orang-orang beriman telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dari Allah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Wa qalu, dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Perhatikan kaitan dengan hati. Jamaah yang berbahagia, seorang hamba tidak akan pernah sanggup dan mampu mencapai derajat sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati, illa bittaqwa, illa bil khasyah war raghbah, kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan khasyah, rasa takut yang disertai ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ar-raghbah, senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari amalan hati. Begitu juga dalam ayat tadi dikatakan, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalatahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Di sini ada kalimat anta maulana. Engkaulah pelindung kami. Kaum muslimin, kita tidak akan pernah mendapatkan derajat anta maulana, engkaulah pelindung kami, illa bil ikhlas, kecuali dengan ikhlas, wal mahabbah, dengan cinta, wat tawakkul, dengan tawakal, wat tafakkur, dengan merenung, memikirkan, war ridha, dengan ridha. Masya Allah, baru kita akan mendapatkan derajat anta maulana. Dan ikhlas, mahabbah, tawakal, tafakkur, ridha, ini bagian dari amalan hati juga. Begitu juga watub alaina, kita tidak akan mendapatkan derajat watub alaina, dan kami bertobat, terimalah tobat atas kami, kecuali dengan taubat, kecuali dengan inabah, kembali kepada Allah, dengan wara', dengan sabar, dengan muhasabah. Dan ini juga amalan hati. Jadi kita akan mendapatkan kemuliaan sebagai seorang mukmin, kita akan mendapatkan karamah sebagai seorang mukmin apabila kita mampu mewujudkan amalan-amalan hati yang barusan kita sebutkan. Nah,
Itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka perjuangan ini tidak akan pernah sempurna kecuali apabila kita menapaki jejaknya para wali Allah yang soleh, wali Allah yang mulia. Siapa itu? Merekalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang alim, dan orang yang beramal, serta terkumpul di dalamnya amalan-amalan hati. Naam. Maka kaum muslimin, di kesempatan kali ini kita akan mengawali pertemuan kita dengan membahas tentang ikhlas. Amalan hati yang pertama yang harus kita berikan perhatian adalah ikhlas. Kenapa? Sebab fa'inal ikhlasu huwa lubul ibadah. Kenapa kita awali dengan pembahasan ikhlas? Karena ikhlas merupakan lubul ibadah, esensi dari ibadah itu, ruh dari ibadah itu. Dan ikhlas merupakan asas, ya, merupakan pondasi diterimanya amalan kita atau ditolaknya amalan kita. Dan ikhlas merupakan amalan hati yang paling penting, yang paling luhur, ya, dan paling mendasar. Dan ikhlas inilah miftah, kunci dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Maka di kesempatan yang berbahagia ini kita akan awali tentang pembahasan ikhlas. Apa itu ikhlas? Baik secara bahasa, secara istilah syariat, kemudian perintah-perintah dalam Quran dan Sunnah, lalu faedah-faedahnya dan contoh-contoh dalam kehidupan nyata. Kemudian seterusnya insyaallah kita akan bahas, ya, dengan, ya, gamblang insyaallah, ya. Yang pertama, kita akan memasuki tentang makna ikhlas fil lughah miturut bahasa. Ikhlas diambil dari kata kerja akhlaso, yukhlisu ikhlason, ya, masdarnya ikhlason. Artinya adalah, ya, yaitu amhabus syai', sesuatu yang paling murni. Jadi ikhlas dari kata kerja akhlaso, yukhlisu ikhlason, artinya amhabus syai', sesuatu yang paling murni. Ini menurut bahasa, yakni sesuatu yang tidak tercampur dengan apapun, ya, betul-betul murni, ya, bersih. Nah, itu adalah ikhlas menurut bahasa. Nah, berikutnya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 40 menyebutkan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. Di sini kaum muslimin, kalimat mukhlasin boleh dibaca dua. Yang pertama boleh dibaca dengan menfathah lam mukhlasin, yang kedua boleh dengan mengkasrah lam mukhlisun. Dan kedua kalimat ini, bacaan ini betul. Nah, kalau kita baca mukhlasin artinya orang yang terpilih. Kalau dibaca mukhlisin artinya orang yang ikhlas. Jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah itu adalah mereka orang-orang yang mengikhlaskan niatnya lillahi ta'ala dalam ibadahnya. Jadi kalau bapak dan ibu kepingin menjadi wali Allah, maka mulai sekarang belajarlah menjadi hamba yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul ikhlas. Nah, oleh karena itulah jamaah yang berbahagia, para ulama mengatakan, ya, kenapa surah Al-Ikhlas itu dinamakan dengan surah Al-Ikhlas. Nah, disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Asir, ini pakar bahasa dalam kamus Lisanul Arab, ya, jilid yang ke-7 halaman 26, dan juga dalam
kitab Tajul Arus, ya, juga kitab Kamus Bahasa, Ibnu Ashir mengatakan surat Al-Ikhlas dinamakan dengan ya Al-Ikhlas li'annaha khalisatun fi sifatillahi ta'ala, karena kata beliau ya, karena surat ini isinya mengikhlaskan atau memurnikan sifat Allah serta mensucikan sifat Allah. Itulah kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas. Dan betul kalau kita lihat kandungannya, diawali dengan qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah, huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Allahus Samad. Ya, Allah tempat bergantung. Ya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama dengan Allah. Ya, tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Sehingga ketika kita membaca surat Al-Ikhlas, diharapkan kita betul-betul memurnikan Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan surat inilah yang sangat disenangi oleh Nabi, sehingga Nabi ketika sholat qobliyah subuh menganjurkan kita membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ketika mau tidur membaca Al-Ikhlas 3 kali. Ya, ketika pagi dan sore membaca Al-Ikhlas dengan muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Apa rahasianya? Kata ulama, Nabi ingin mengingatkan kita agar kita selalu mensucikan Allah, memurnikan Allah, mentauhidkan Allah dalam setiap keadaan kita. Ya, bangun tidur, pagi hari zikir, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Nanti sore diulangi lagi. Belum lagi setelah sholat. Setelah membaca ayat kursi, dianjurkan baca Al-Ikhlas 1 kali, ya, Al-Falaq, An-Nas, ya, kalau ba'da maghrib 3 kali, ba'da subuh 3 kali. Kenapa? Nabi ingin mengingatkan kita agar kita senantiasa mentauhidkan Allah, memurnikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat tauhid dinamakan juga dengan kalimatul ikhlas. Jadi kalimat la ilaha illallah disebut juga dengan kalimatul ikhlas. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Kata ikhlas secara bahasa. Jadi orang dikatakan mukhlis apabila orang itu mengesahkan Allah secara murni. Ya. Wahadallah khalisan. Tidak mencampur dengan kesyirikan dalam ya akidahnya, dalam tauhidnya. Begitu juga yang dikatakan oleh Imam Al-Jurjani ya dalam kitabnya At-Ta'rifat halaman 28, beliau mengatakan tarkur riya fit ta'at. Kata Imam Al-Jurjani, ikhlas itu adalah tarkur riya fit ta'at, meninggalkan riya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya sama. Ini makna ikhlas secara bahasa. Sekarang secara istilah atau terminologi. Ulama banyak menyebutkan makna ikhlas secara istilah. Di antaranya, ikhlas itu adalah ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala bil qasdi fi ta'ah. Ikhlas artosipun mengesahkan Allah dalam niat ketika beribadah. Jadi di antara makna ikhlas secara istilah adalah ifradul haq subhanahu bil qasdi fi ta'ah. Ya, mengesahkan Allah, nyueceake Gusti Allah dalam niat ketika kita beribadah. Apapun ibadah itu, termasuk ibadah haji yang sekarang sedang dikerjakan saudara kita. Ya, mudah-mudahan tahun ini jenengan mengantarkan jamaah haji. Semoga tahun depan atau yang akan datang jenengan yang diantarkan berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah itu harapan kita. Sebab haji itu rukun Islam. Maka kita harus punya niat untuk menyempurnakan Islam kita dengan menjalankan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah mampukan kita
Kalau Allah sudah memanggil, sudah nggak ada yang bisa menghalangi. Ya, jadi nggak usah berkecil hati. Jenengan harus ya, punya tekad yang kuat. Bismillah, ya, bisa berangkat ke tanah suci. Sebab itu panggilan jemaah. Makanya syiar haji adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu panggilan haji itu. Nah, kita lanjutkan. Itu ikhlas. Nah, kemudian kesimpulannya, ulama mengumpulkan di antara makna ikhlas. Masih banyak sebenarnya, tapi kita ringkas saja. Ya. Kalau kata Imam Hudzaifah Al-Mar'ashi rahimahullah, ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu kata beliau sama antara perbuatan hamba yang bersifat lahir dan batin. Jadi selaras antara batin dengan lahir. Itu ikhlas kata Imam Hudzaifah. Jadi sekian banyak ya, pengertian ikhlas disimpulkan. Ikhlas itu yang pertama, ayyakunal amal lillahi ta'ala la nasiba li ghairillahi fi. Sebuah amal itu dikerjakan karena Allah, tidak ada bagian, tidak ada porsi untuk selain Allah sedikit pun. Yang pertama. Yang kedua, tasfiyatul amal an mulahadzatil makhluqin. Ikhlas itu menjernihkan amal dari bagian makhluk. Jadi nggak ada riak di dalamnya, murni karena Allah. Yang ketiga, tasfiyatul amal min kulli syaibatin, menjernihkan amal dari segala noda. Itu kesimpulan dari makna-makna ikhlas secara istilah. Ya, kalau kita ringkas lagi, orang yang mukhlis dengan mengkasroh lam artinya orang yang la yubali, orang yang tidak peduli, tidak menghiraukan apakah ketika beramal mendapatkan penghargaan di hati manusia atau tidak, wis gak ngereken. Pokoknya betul-betul karena Allah. Dia terus memperbaiki hatinya dengan Allah, memperbaiki hubungan hatinya dengan Allah. Gak terpengaruh apakah ada yang ngelem, apakah ada yang mencemooh dan mencibir. Pokoknya dia terus menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ikhlas. Nah, rampung pengertian ikhlas secara istilah. Nah, jamaah yang berbahagia, sekarang kita akan memasuki tentang perintah ikhlas. Yang pertama, perintah ikhlas di dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat jamaah yang memerintah kita untuk ikhlas. Di antaranya Allah memerintahkan kita ikhlas dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Ini pertama. Ya. Jadi Allah memerintahkan kita supaya ikhlas. Dalam surat Al-Bayyinah, mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Begitu juga Allah memerintahkan ya hambanya untuk ikhlas ya. Di antaranya Allah memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Perhatikan, Nabi kemawon diperintahkan secara khusus untuk ikhlas. Apalagi kita. Ya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 11. Qulillah a'budu mukhlishan lahu dini. Ya. Mereka katakanlah ya Muhammad, hanya Allah yang aku sembah dengan mengikhlaskan ketaatanku kepadanya. Ya, kepadanya. Begitu juga dalam surat Al-An'am ayat 162 hingga 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil
alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul, katakanlah ya Muhammad, inna solati sak temene solatku, wa nusuki sembelihanku. Masya Allah, ini yang sudah dipasang oleh takmir di depan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, di mana pada tanggal 10, 11, 12, 13 terdapat sunnah yang mulia, yaitu menyembelih kurban. Menyembelih kurban. Monggo yang punya ya kelapangan rizki hendaknya berkorban. Ini hukumnya sunnah ain, kata ulama, sunnah ain. Ya, sunnah yang bersifat individu. Dan bagi keluarga adalah sunnah kifayah. Kalau sudah ada yang berkorban dalam satu keluarga, sudah mencukupi. Dan hebatnya ibadah kurban ini, satu kambing pengadaannya, namun niatnya bisa kita niatkan untuk seluruh keluarga kita. Itu hebatnya. Ya, makanya Rasul mencontohkan ketika menyembelih kurban, bismillah Allahu akbar, hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad lam yudhi. Dengan menyebut nama Allah, Allahu akbar, ini dari Muhammad, untuk keluarga Muhammad dan untuk umat Nabi Muhammad yang belum mampu berkorban. Jadi spesial ibadah kurban, pengadaannya satu kambing satu orang, tapi pahala niatnya bisa untuk seluruh keluarga, bahkan yang mati dapat juga pahalanya. Hebat kurban itu. Maka ini kesempatan jamaah, mumpung ya kita akan segera bertemu dengan bulan tersebut, tapi jangan panjang angan-angan. Ya, bisa jadi ya, kita nggak akan bertemu. Maka dengan niat sejak awal daftar, Pak Takmir saya ikut gabung misalnya. Mudah-mudahan sudah dicatat sebagai pahala, dan ya walaupun pasti nyicil misalnya, nggak apa-apa. Saya nyicil dulu ya, nggak apa-apa. Seandainya Anda meninggal di hari itu, Anda sudah dicatat mendapatkan pahala berkorban. Masya Allah. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Harus ikhlas. Wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Bidzalika, dan demikianlah umirtu, aku diperintah, wa ana awalul muslimin, dan aku ya adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, kaum muslimin yang berbahagia. Begitu juga dalam surat Al-Mulk. Ini juga luar biasa surat ini. Surat ini bisa menjadi pencegah dari siksa kubur. Ya. Ayat yang kedua, Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalannya. Fudail bin Iyad rahimahullah menyebutkan dalam tafsir, maksud dari ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar, yang paling mencocoki sunnah. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Sehingga beliau mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Ketika sebuah amal dikerjakan dengan ikhlas, namun tidak sesuai dengan yang Nabi contohkan, seperti kurban, ibadah kurban yang Nabi contohkan, yaitu disembelih setelah sholat id. Makanya ketika ada sahabat yang punya pemikiran, daripada nanti repot ya, sebelum sholat id disembelih kurbannya, lalu dia ngundang Nabi, ya Rasul, monggo mangke pada sholat pinarak teng dalem kita sarapan daging kurban. Karepe sae Pak, bagus, ingin ngajak sarapan Kanjeng Nabi dan sahabat dengan daging kurban. Lalu apa kata Rasul? Loh, kok wis dibeleh? Maka kata Rasul, sembelihanmu itu adalah sembelihan biasa.
Nah, perhatikan ya, ternyata mengerjakan amal ikhlas tapi kalau nggak sesuai dengan yang Nabi contohkan ditolak, lam yukbal, boten diterami. Begitu juga jenengan pewateng balik ke sawah jam 11 moro sholat duhur, ya nggak diterima. Kenapa? Belum waktunya. Atau sholat duhur saking patengi 8 rakaat, ya nggak diterima. Yang Nabi contohkan berapa? Sekawan rakaat. Nah, ini salah satu contoh. Nah, begitu juga kata beliau, wa idza kana shawaban, ketika amal itu benar, cocok dengan sunnah Nabi, tetapi walam yakun khalison, lam yukbal, tapi bukan ikhlas, enggak diterima. Ya, jadi amal baru diterima apabila ikhlas karena Allah sesuai dengan sunnah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah yang dimaksud dengan surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu kaum muslimin. Sing sapa wonge kepingin ngarep-ngarep perjumpaan dengan Allah Tuhannya, hendaknya mengerjakan amal soleh dan tidak menyekutukan Allah. Amal soleh yang dimaksud adalah yaitu amalan yang sesuai dengan yang Nabi contohkan. Tidak menyekutukan Allah artinya ikhlas. Ya, dia harus terkumpul dua-duanya. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Begitu juga dalam surat yang lain, ya, sebagai oleh-oleh bisa jenengan cek, ada surat An-Nisa ayat 125. Ya, di situ Allah mensifati orang yang paling baik ya agamanya. Orang yang paling baik agamanya adalah orang yang paling ikhlas dalam berbuat ihsan. Allah berfirman, "Wa man ahsanu dina." Ya. Dan siapakah yang paling baik, yang lebih baik agamanya? Mimman aslama wajhahu lillah, daripada orang yang aslama wajhahu lillah, menyerahkan, memasrahkan dirinya kepada Allah. Wa huwa muhsin, sedangkan dia orang yang muhsin, orang yang berbuat kebaikan dan mengikuti ya agama Nabi Ibrahim yang hanif. Nah, jadi aslama wajha artinya ikhlas. Ihsan artinya mutaba'atus sunnah, mengikuti sunnah. Maka tan uki wonten ing surat Al-Kahfi ayat 28. Allah berwasiat marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lan umatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam supados ya menetapi, menemani, bersuhbah dengan orang-orang yang ikhlas. Ya. Ini perintah. Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha." Bersabarlah engkau ya Muhammad bersama orang-orang yang menyembah Tuhannya, menyeru Tuhan mereka di waktu pagi dan petang. Yuriduna wajah, mereka semata-mata mengharap ridhonya Allah. Begitu juga dalam surat Ar-Rum ayat 38, Allah melukiskan golongan yang mengharapkan ridha Allah sebagai golongan yang beruntung. Jadi tiang nalika ibadah hanya mengharapkan wajah Allah, ridhonya Allah, dialah orang yang beruntung. Ya, sakit diwaos mangke teng griya nggih. Nah, berikutnya dalam surat Al-Lail ayat 17 hingga 21, Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keselamatan dari neraka dan ridha di hari kiamat untuk mereka yang ikhlas ya. Untuk mereka yang ikhlas. Masya Allah. Begitu juga dalam surat Al-Insan ayat yang ke-9, Allah menyebutkan sifat-sifat calon penghuni surga adalah
orang yang ikhlas di dunia. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak pernah mengharap balasan dan terima kasih darimu. Betul-betul karena Allah. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Begitu juga dalam surat An-Nisa ayat 114. Allah menjanjikan kepada orang yang ikhlas bil ajril azim fil akhirah, dengan pahala ganjaran yang besar di akhirat. Sakit jenengan ya tingali mangke surat An-Nisa 114. Begitu juga surat Asy-Syura ayat 20. Ya, Masya Allah. Jadi begitu banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita supaya ikhlas. Insya Allah, jika Allah mentakdirkan pada pertemuan yang akan datang, kita akan lanjutkan dengan perintah ikhlas dalam sunnah nabawiyah. Dalam sunnah nabawiyah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya sedikit yang kita sampaikan ini akan memotivasi kelolaan panjenengan, mendorong kita mulai sekarang untuk berusaha menjadi hamba yang ikhlas dalam setiap ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Tentunya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlatih terus mengasah diri dan berjuang melawan ya hawa nafsu. Ingat, setiap kelolaan panjenengan kepingin ya, mengamalkan amal soleh, mesti musuh kita syaitan tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah tinggal diam, akan terus berusaha untuk menggoda kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk dapat berkorban di tahun ini ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya menerima semua amal soleh kita dan mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.